Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi PAI dan Budi Pekerti bab 8 kelas 7 semester 2 yang berjudul menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Supaya kelihatan, ini akan saya tampilkan PPT-nya. Yang pertama, capaian pembelajaran. Jadi di sini siswa diharapkan atau peserta didik memahami pentingnya verifikasi atau tabayun informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Terus yang selanjutnya, peserta didik juga memahami definisi toleransi dalam tradisi Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan secara mendalam apa itu ghibah, jenis-jenis ghibah, dan dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengetahui dalil Al-Quran tentang ghibah dan dalil perintah tabayun. Yang ketiga, peserta didik memahami konsep tabayun, pentingnya tabayun dalam kehidupan sehari-hari, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan tabayun. 4. Menganalisis perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial, sehingga tertanam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha melihat, serta terbiasa menciptakan harmoni sosial dengan menjalani ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Lanjut, pengertian ghibah. Ghibah menurut istilah adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan dalam kurung aib orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Atau dengan kata lain, ghibah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, hukumnya adalah haram, termasuk perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Dalil tentang ghibah. Salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah berkata, "Engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang ia tidak suka apabila dia mendengarnya." Kemudian ada yang bertanya, "Bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada diri saudaraku?" Rasulullah menjawab, "Apabila yang engkau bicarakan memang benar, maka engkau telah berbuat ghibah, dan apabila tidak benar, berarti engkau telah dusta." HR Muslim nomor hadis 4690. Dampak negatif dari ghibah: pertama, merusak nama diri sendiri dan orang lain. Kedua, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Ketiga, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan. Keempat, perselisihan dan keterkaitan antar sesama. Yang kelima, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. Keenam, memutus tali silaturahim atau persaudaraan antar sesama. Yang ketujuh adalah merusak tatanan masyarakat. Perbedaan antara ghibah, kritik, dan review produk. Dilarang, jadi Islam melarang dosa besar itu ghibah, haram hukumnya. Terus berusaha mencari dan menyebabkan aib atau menyebarkan aib orang lain langsung maupun di sosial media. Terus yang namanya kritik, membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Kritik bertujuan untuk membangun agar orang yang dikritik menjadi lebih baik. Pada umumnya disampaikan langsung ke objeknya, hukumnya mubah atau boleh. Terus review produk, menjelaskan tentang kualitas asli produk berdasarkan pengalaman
penggunanya, membahas kelebihan dan kekurangan produk sesuai fakta yang dialami apa adanya, bertujuan untuk memberitahu orang lain dalam memperoleh informasi yang benar sebelum membelinya, atau hukumnya adalah mubah. Lanjut dalil mengenai perintah tabayun. Itu di Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. QS Al-Hujurat ayat 6. Manfaat tabayun. 1. Berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghindari orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.